diketahui oleh istri sahnya, ya, maka percayalah teman-teman, kita akan menemukan dalih dari seorang yang sudah melakukan pengkhianatan, ya, melakukan pengkhianatan terhadap pasangannya. Apa dalih yang sering kita temukan? Mereka akan mengeluarkan statement bahwa kami sudah menikah siri. Seringkali kita mendengar itu, seringkali kita melihat alasan itu, seringkali kita menemukan dalih semacam itu. Ketika seseorang, terutama seorang suami yang berkhianat, ya, itu kata paling tepat bagi mereka, pengkhianat. Ya, jangan terkecoh dengan cara dia menjual air mata, menjual kesedihan di setiap podcast setiap orang. Itu mohon maaf ya, kayak menjijikkan sekali ya, nampak seperti itu ya. Dia jual air mata, dia jual kesedihan di setiap podcast orang. Siapa? Umi, si laki-lakinya. Jangan terkecoh di situ. Dan pada akhirnya apa yang dia akui? Dia mengaku bahwa dia sudah nikah siri. Memang itu dalih yang sering dipakai oleh seorang laki-laki yang ingin terhindar dari hukuman atas perzinahan. Karena perzinahan ini kan ada pasalnya, ya. Jadi kebanyakan orang yang melakukan pengkhianatan seperti itu agar dia terhindar dari pasal perzinahan itu, dia akan berdalih kami sudah nikah siri. Padahal teman-teman ya, tanpa dia sadari sebenarnya hukuman sosial itu lebih berat di situ ketimbang nanti hukuman dari negara yang dia dapat. Hukuman dari negara paling berapa bulan kalau dipikir-pikir kan, sekian bulan, sekian tahun gitu kan, misal. Tapi hei kalian para pengkhianat, hei kalian ya para tukang selingkuh, dengar baik-baik. Kalian menggunakan cara dalih ketika sudah mentok, sudah ya, diwawancara podcast itu, podcast ini gitu ya, mentok sudah, nggak ada jalan lain. Satu-satunya jalan untuk terhindar dari pasal perzinahan tadi, dia mengaku sudah nikah sirih. Ingat, nikah sirihmu juga tuh belum tentu sah. Jadi kadang-kadang kebodohan seseorang, ya, kadang-kadang kebodohan seseorang itu saking bodohnya gitu ya, tidak menyadari bahwa di situ ada hukuman sosial yang sangat berat di situ, ketimbang nanti hukuman dari negara atas pasal perzinahan tadi, ya. Nikah siri di dalam Islam, ya, syaratnya dan realitanya itu memang sering sekali dilanggar, terutama oleh pelaku-pelaku pengkhianat seperti itu. Layak kita berikan sematkan pengkhianat itu, karena itu baik pelakornya ataupun si lakinya ini, ya, tetap sama-sama orang yang tertuju pada kehinaan. Karena nggak mungkin seseorang yang memuliakan dirinya, baik perempuannya, si pelakornya tadi, ya, atau si laki-laki ya ini, ya, dua-duanya itu memang tertuju pada kehinaan itu. Karena nggak mungkin orang yang menjaga muruahnya, perempuan ini sudah tahu laki ini punya suami, punya istri, punya anak. Kalau dia adalah perempuan yang menjaga kehormatannya, mau setebal apapun jilbabnya, mau setebal apapun cadarnya, itu belum cukup, ya. Kalau dia tidak memahami tentang kepatutan adab akhlak, sejatinya seorang perempuan ini harus paham, ini laki-laki punya istri sah, punya anak, ya. Kalau perempuan cerdas, ketika mendengar laki-laki mengeluh tentang keburukan rumah tangganya, percayalah, saat itu dia bukan laki-laki yang baik. Saat itu dia bukan laki-laki yang baik.
karena dia keluhkan keburukan rumah tangganya pada perempuan lain, yang pada akhirnya nanti dia ada menemukan kenyamanan di situ. Dan perempuannya sudah jelas dia juga adalah perempuan yang penuh dengan kehinaan, karena dia melayani suami orang. Ya. Saya terus terang ya, kalau saya lihat kasus ini nih, saya jadi teringat berapa